Ini Lah nih, tadi wes, wes. bisa. Terima, terima. Iya, men. Udah Ler. nih. Mulai ya. Oke, Udah ya. Bentar, Ren. Coba, Ren. Bentar, Ren. udah. Bentuknya di kamu orang gimana? Udah kan? Udah ada Yuk, record. mulai yuk. Udah Yuk, nanti di mulai, skip mulai. skip sampai nyekip nyekip. Ah, udah, Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Wah, dari kelompok yang akan menyampaikan tentang pembentukan logam dan ada 4 rekan yang menemani saya dan anggota saya. Yang pertama ada Tiavanto Fernando Torres, yang kedua Anggar Faris Jagufron, yang ketiga Wendy Ma'arif, dan yang keempat saya sendiri, Frandy Julian Pratama. Wih, skip woi. Di sini ada proses pembentukan logam yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses pengecoran atau disebut juga casting. Yang kedua, proses pembentukan. Di situ ada proses perlakuan panas atau yang disebut juga heat treatment. Proses pembentukan dingin, cold forming. Proses pembentukan panas, hot forming. Dan yang ketiga, proses permesinan. Dan di sini ada penjelasan tentang pengecoran dan jenis-jenis pengecoran. Pengecoran. Definisi pengecoran yaitu proses pengecoran logam pada dasarnya ialah penuangan logam cair ke dalam cetakan yang telah terlebih dahulu dibuat pola hingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan. Dan ada jenis-jenis pengecoran logam yaitu ada sun casting, centrifugal casting, die casting, investment casting. Di sini ada beberapa contoh-contoh proses pembentukan logam. Di situ ada gambarnya. Yang ke satu itu penyiapan bahan baku seperti ini kurang lebihnya. Yang kedua, memasukkan bahan coran seperti ini contoh yang kedua gambarnya. Yang ketiga, pemindahan logam seperti itu contohnya. Yang keempat, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Dan kelima, finishing atau pelepasan atau pengambilan logam dari cetakan. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada proses-proses pembentukan logam, yaitu prinsip dasar pembentukan logam merupakan proses yang dilakukan dengan cara memberikan perubahan bentuk pada benda kerja. Aplikasi pembentukan ini dapat dilihat dari beberapa contohnya seperti pengarolan atau disebut juga rolling, pembengkokan yang disebut juga bending, ada tempo yang disebut juga forging, dan penarikan kawat disebut juga weir drawing, ada penarikan dalam yang disebut juga depth drawing, dan yang terakhir pengguntingan. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembentukan logam dingin, yaitu proses pembentukan logam secara plastis dengan temperatur pengerjaan di bawah temperatur kristalisasi. Pada proses pembentukan logam dengan menggunakan pembentukan dingin, terdapat keuntungan dan kerugian antara lain. Yang keuntungan pertama itu tidak memerlukan pemanas. Yang kedua, hasil permukaan akhir baik. Yang ketiga, kontrol dimensi baik. Dan kerugiannya di situ ada 2.
Yang pertama, gaya tekan yang dibutuhkan lebih besar. Yang kedua, permukaan logam harus bersih. Selanjutnya, di sini ada secara umum proses pengerjaan dingin dapat dibagi menjadi 3. Yang satu, squeezing atau yang disebut juga pengecoran. Nomor 2, sharing yang disebut juga pemotongan. Yang ketiga, drawing yang disebut juga penarikan. Dan keempat, HER membentuk dengan energi tinggi. Yang kelima, bending. Bending itu pembengkokan. Selanjutnya, yang selanjutnya ada proses permesinan. Proses permesinan merupakan proses pembentukan suatu produk dengan pemotongan dan menggunakan mesin perkakas. Umumnya, benda kerja yang digunakan berasal dari proses sebelumnya, seperti proses penuangan atau yang disebut juga casting, dan proses pembentukan, disebut juga metal forging. Dan ada selanjutnya berdasarkan bentuk alat potong. Proses pemesinan berdasarkan bentuk alat potong dapat dibagi menjadi 2 tipe. Di situ ada 2. Yang pertama ada bermata potong tunggal, yang kedua bermata potong jemam. Selanjutnya ada berdasarkan proses gerak potong. Proses pemesinan dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Di sini ada 7 tipe. Yang pertama ada proses bubut atau turning. Yang kedua proses scrap, planing atau shaping. Yang ketiga ada proses fries atau milling. Yang keempat ada proses gurdi atau drilling. Yang kelima ada proses bore atau boring. Yang keenam ada proses kikir atau yang disebut juga filling. Yang ketujuh proses gergaji atau parut. Selanjutnya, di sini ada proses tentang turning proses. Di situ ada gambarnya dan ada bagian-bagian dan ada nama bagian-bagian di situ. Ada macam-macam banyak, ada sekitar ada 10 bagian. Lanjut Mas Enggar. Ini ada contoh-contoh atau bentuk-bentuk pahat yang digunakan dalam mesin bubut. Ada sekitar 10 bagian juga, ada 10 jenis tentang mata pahat. Yang selanjutnya ada shaping dan planning proses. Ini contoh alat atau pengerjaannya. Lanjut. Udah ya? Dan sekian. Oke, selesai. Dan sekian dari saya sendiri, Friend Yulian Pratama, dan 4 rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anjay.